Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa istiqomah untuk mengikuti kajian Ramadan, dan pada sore hari ini kita akan membahas tentang akhlak, tentang budi pekerti, tentang sopan santun, jujur dan taat. Ya. Sopan santun, ada yang tahu apa itu sopan santun? Apa ya sopan santun? Hah? Sopan santun, akhlak yang mulia, ya, tingkah laku yang bagus, yang baik. Nah, anak yang sopan santun itu yang bagaimana? Yang pertama, anak yang sopan santun itu adalah anak yang menghormati kedua orang tuanya, para guru, ya, saudara-saudara yang lebih tua dan lebih muda. Kepada yang lebih tua menghormati, ke yang lebih kecil menyayangi. Menghormati kedua orang tuanya itu bagaimana? Hormat, gerak, begitu. Gimana caranya menghormati kedua orang tua itu? Kalau ada orang tua duduk, kita harus bilang permisi. Nah, kalau ada orang tua duduk, kemudian kita lewat depannya, kita bilang permisi, begitu. Ya, harus menyayanginya. Pada para gurunya harus menghormati. Kemudian kepada saudara-saudaranya yang lebih tua menghormati. Vira menghormati kakak Rizka. Kalau kakak Rizka kepada Vira yang lebih muda harus menyayangi. Nah, kemudian yang kedua, bersikap rendah hati terhadap semua orang. Harus rendah hati, tidak boleh sombong. Nah, harus rendah hati, tidak boleh sombong kepada teman-temannya. Kemudian, ya, anak yang sopan santun ada yang nomor 3 adalah bersabar dalam menghadapi cobaan dan tidak memutuskan hubungan dengan teman-temannya. Nah, jadi apa? Kalau ada cobaan harus sabar. Ya. Kalau anak kecil ujiannya apa? Cobaannya apa? Hah? Misalnya, ya, sudah belajar dengan rajin, kemudian ikut lomba tapi tidak menang, harus sabar. Ada yang pernah ikut lomba? Ada. Pernah kalah? Pernah. Nangis apa tidak? Tidak, harus sabar. Berarti apa? Allah menyuruh kita untuk belajar lebih giat lagi. Jadi tidak boleh berputus asa. Kemudian tidak boleh memutuskan hubungan dengan teman-temannya. Jadi dengan teman-temannya semuanya saudara. Tidak boleh geng-gengan. Kelompok-kelompokan, itu kelompokku, itu kelompokmu, aku nggak mau berteman sama kamu, kamu nggak punya uang, kamu gini, tidak boleh. Harus apa? Harus menjadikan semuanya itu saudaranya, teman-temannya. Tidak boleh memutuskan apa? Hubungan dengan teman-teman. Di tempat ngaji semuanya temannya, nggak ada musuh. Selanjutnya, anak yang sopan santun yang nomor 4 adalah tidak suka bertengkar dan tidak mengeraskan suaranya jika berbicara atau tertawa. Nah, ini tidak suka bertengkar. Angkat tangan yang suka bertengkar. Aza suka bertengkar?
Nah, kalau sampean semuanya ada yang suka bertengkar, berarti itu adalah anak yang tidak punya sopan santun. Mulai sekarang tidak boleh suka bertengkar. Nah, dengan temannya. Kalau main biasa saja, nggak boleh tarik-tarian kaki lah. Kalau kakinya ditarik tadi seperti tadi itu, kepalanya kena lantai. Wah, itu bisa gagal otak, bisa menjadi gila. Selanjutnya, tidak mengeraskan suaranya jika berbicara. Fira. Nah, itu bentak-bentak tidak boleh. Kalau ada anak yang mengeraskan suara atau membentak begitu, berarti anaknya tidak punya sopan santun. Bisa dipahami? Mulai sekarang yang bagus, yang halus. Abimanyu manggil siapa? Rafa, Mas Rafa. Harus seperti itu, tidak boleh bentak. Kemudian tidak boleh terlalu banyak tertawa. Dikit-dikit tertawa, biasanya Fira, yuk tertawa-tawa terus. Wah. Tertawa boleh, tapi jangan terus menerus. Jangan banyak tertawan. Sekarang nomor 5, menyayangi dan memberikan teladan yang baik terhadap saudara. Harus menyayangi kepada saudaranya. Bukan. Alah, bukan. Itu ada 2 lubang di situ. Bukan. Ada 2 yang sobek di situ. Nah, selanjutnya ya, menyayangi dan memberikan teladan yang baik terhadap saudara, teman, dan setiap orang yang lebih muda. Nah, kepada orang yang lebih muda harus menyayangi, memberikan teladan yang baik. Memberikan teladan yang baik, salah satu teladan yang baik apa? Ya, teladan yang baik contohnya apa? Ngajinya rajin, ngajinya tepat waktu, waktunya sudah asar, kalau waktunya mau ngaji harus berangkat. Kemudian apa? Istiqomah. Ngaji kok 1 hari, ngaji 1 hari tidak, berarti itu tidak bagus. Nah, harus memberikan teladan yang baik terhadap saudara. Menyayangi, memberikan teladan yang baik. Tidak boleh memberikan teladan yang buruk. Seperti ini di masjid. Nah, itu baru dibenahi langsung disobek-sobek. Berarti tidak memberikan teladan yang baik. Kayak azab misalnya berkata kotor, tidak boleh. Azab sering bicara kotor apa enggak? Iya. Kadang-kadang, mulai sekarang tidak boleh. Kenapa? Itu tidak baik. Berarti kalau bicara kotor, berarti apa? Dia termasuk anak yang tidak punya sopan santun. Nah, selanjutnya nomor 6, menerima dan melakukan sesuatu dengan tangan kanan. Ayo. Jadi menerima dan melakukan sesuatu. Kalau menerima itu berarti diberi. Misalnya Fira, Rizka, Abimanyu, Ici, Rafa. Wow, kalau mangap besar itu. Aza, kalau diberi, nah, menerimanya dengan tangan kanan. Terima kasih. Atau yang lebih bagus lagi adalah dengan menggunakan 2 tangan diterima. Terima kasih. Jangan tangan kiri. Nah, biasanya yang sering tangan kiri adalah Rizka. Rizka itu karena kebiasaan tangan kiri, akhirnya sampai sekarang susah merubahnya. Nah, pakai tangan kanan kalau ada Pak Ustadz sama Ustadzah. Kalau tidak ada, tangan kiri lagi. Mulai sekarang, kalau ingin jadi anak yang mempunyai sopan santun, harus menerima sesuatu dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya
Selanjutnya apa di sini tadi? Melakukan sesuatu dengan tangan kanan. Kalau tadi menerima sesuatu dan melakukan sesuatu dengan tangan kanan. Contohnya makan, pakai tangan kanan, minum, pakai tangan kanan, memegang sesuatu, pakai tangan kanan. Kemudian nomor 7. Dari ciri-ciri anak yang terpuji adalah tidak berkata kotor, kasar, dan sombong. Nah, maka ke situ biar kelihatan. Nah, di belakangnya, di sampingnya Azza. Loh, jawab. Ayo. Nah, di belakang Abimanyu. Nah, begitu. Nah, gitu ya. Nah, ini tidak berkata kotor, tidak boleh berkata kotor ya. Nah, tidak boleh berkata kotor itu maksudnya apa? Berkata jelek, bentak-bentak, wah, bentak-bentak temannya. Sombong tidak boleh. Kalau berkata kotor, kasar dan sombong berarti termasuk santri yang tidak punya sopan santun. Selanjutnya, nomor 8. Tidak meludah di sembarang tempat. Nah, tidak meludah di sembarang tempat. Contohnya apa? Ayo, meludah di masjid, meludah di kamar, meludah di kelas, di tempat ngaji. Apalagi? Ayo, meludah di mana lagi? Tidak boleh. Meludah di depan sana, di pojokan masjid, meludah. Wah, meludahi wajah temannya tidak boleh. Ada yang prank apa? Meludahi temannya ada? Nah, enggak boleh ya. Kalau meludah di kamar mandi, kemudian disiram yang bagus, atau di tempat selokan baru meludah. Bisa dipahami? Bisa. Oh, ada lagi yang nggak sopan. Apa? Oh, kencing di jalan sambil lari. Misalnya Abimanyu, kencing di depan jalan sana sambil lari, kemudian membuat ular-ularan. Misalnya itu tidak boleh. Kalau pipis atau kencing harus di kamar mandi, tidak boleh di jalan sana. Atau ada lubang, ingat kalau ada lubang kayak lubang semut, lubang apa lagi? Nah, lubang pokoknya ada lubang hewan kayak gitu, jangan dikencingi atau dipipisi. Nah, biasanya itu tempatnya jin. Nanti khawatirnya pas kamu pipis di situ, nah kamu burungnya digigit, digigit jin itu ya. Tidak boleh. Kalau pipis di mana? Di kamar mandi. Pak Ustadz gimana dulu menjelaskan? Kalau pipis bagaimana? Pakaiannya dilepas semua. Biar apa? Biar tidak terkena percikannya pipisnya. Kemudian dengan jangan dengan cara berdiri. Nah, jangan berdiri, apalagi perempuan jangan berdiri. Nah, harus dengan jongkok, gitu ya. Nah, kemudian, sekarang kita menjelaskan tentang jujur. Tahu jujur? Nah, jujur itu kakinya diluruskan. Nah, itu jujur, bukan jujur itu ya, selonjor. Nah, jujur itu, anak yang jujur adalah satu. Anak jujur adalah apa? Ayo. Ya, apa jujur? Jujur itu gimana? Hah? Sudah kakinya jangan gitu lagi kayak tadi. Nah, sudah. Anak yang jujur adalah satu, tidak bersikap pura-pura. Pura-pura itu apa itu? Tidak nyata. Pura-pura itu gini, misalnya ya Abimanyu atau Rafa ya, di kamar ada HP, ada buku,
Misalnya Abimanyu belajar di kamar, buka buku kayaknya. Nanti Uminya keluar, bukunya ditutup, main HP, game. Nanti pas Uminya mau datang, HP-nya ditaruh, buka buku lagi. Nah, berarti belajarnya serius tidak seperti itu? Tidak, berarti namanya pura-pura. Nah, yang kedua, pura-pura itu seperti yang di depannya Pak Ustadz itu. Yang di kolam? Pura-pura. Anak yang jujur tidak bersikap pura-pura. Berarti mulai sekarang Rizka ada juga yang pura-pura, berarti tidak jujur. Contohnya apa? Kalau ada Abi dan Umi pakai tangan kanan nulisnya, kalau tidak ada ganti pakai tangan kiri, berarti namanya pura-pura. Nah, berarti tidak termasuk anak yang jujur. Nah, nomor dua. Nah, yang jujur itu adalah berkata apa adanya dan tidak bohong. Apa adanya, tidak bohong. Vira. Nah, Vira misalnya uangnya hilang, bilangnya beli apa tadi? Es. Di mana? Di toko Babe. Babe, bukan babe. Misalnya beli di Angel, di rumahnya Angel, beli apa? Es. Padahal sebenarnya tidak beli es, tapi uangnya hilang. Berarti kalau seperti itu namanya tidak jujur. Nah, selanjutnya nomor 3, tidak menipu orang lain. Nah, berarti tidak jujur. Tidak menipu itu apa? Menipu itu apa menipu itu? Misalnya itu Aza itu dapat apa namanya? Kue atau jajan dari masjid. Nah, dari masjid dapat kue, kemudian disuruh bagi-bagi kepada temannya. Aza, ini dibagikan ke teman-temannya dua-dua ya. Iya. Akhirnya orangnya pergi, teman-temannya dipanggil, ini aku kasih kue. Sebagian dimasukkan dalam tasnya, sebagian dibagi kepada teman-temannya. Ini tadi aku diberi dari masjid, suruh bagikan satu-satu, padahal tadi suruh bagikan dua-dua. Berarti itu tidak jujur, namanya bohong. Nah, di masjid, nah nyobek ini tembok, nah ngakunya ini bukan aku, orang lain ini. Nah, padahal sebenarnya dirinya namanya tidak jujur. Nah, selanjutnya, nah apa tadi itu? Anak yang jujur adalah nomor berapa tadi? Nomor 4, mau mengakui kelebihan orang lain. Nah, mau mengakui, kakinya tidak boleh begitu kalau ngaji. Mau mengakui kelebihan orang lain. Nah, misalnya Rafa ngajinya bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bagus. Kemudian Abimanyu lagi. Nah, tanya Abimanyu, gimana Abimanyu? Suara saya tadi bagus? Enggak, jelek, biasa aja. Oh, padahal sebenarnya bagus. Berarti apa? Abimanyu tidak mengakui kelebihan orang lain. Berarti dia tidak jujur. Kalau dia jujur berarti mau mengakui kelebihannya orang lain. Sekarang nomor berapa tadi? 5. Dapat mengemban amanah dan kepercayaan orang lain. Nah, menjaga amanah dan kepercayaan orang lain. Nah, menjaga amanah dan kepercayaan. Contohnya, misalnya mamanya atau uminya dari rumah, ini bawa ke masjid ya.
es ini, nah bawa ke masjid, nanti biar dibagikan pada teman-temannya. Akhirnya apa? Esnya sebagian diminum, sebagian dibawa ke masjid. Seharusnya es yang dibawa ke masjid 30 menjadi 25. Berarti yang disembunyikan berapa? 5. Berarti itu namanya tidak mengemban amanah dan kepercayaan orang lain. Berarti itu tanda anak itu tidak jujur. Nah, kemudian nomor 6 atau yang terakhir, jujur itu adalah tidak mengambil atau mencuri barang milik orang lain. Misalnya Rizka di sekolah, nah ngambil pen miliknya orang lain di tasnya, dibawa pulang. Ini tas punyanya siapa ini? Temannya, aku nemu. Oh, tidak boleh. Berarti itu mengambil miliknya orang lain atau namanya mencuri. Orang mencuri tempatnya nanti di neraka. Pengen masuk surga apa neraka? Surga. Berarti tidak boleh mencuri. Kemudian ke masjid, gayanya ke masjid sendirian, ternyata ngambil uang kotak amal. Hah? Oh, namanya maling. Ya, kotak amalnya diambil. Ayo, diangkat. Gimana ngangkatnya? Ya terus buka uangnya juga. Ya dibanting. Tetap bisa. Makanya tidak boleh. Nah, namanya maling ya pinter. Kalau maling nggak pinter berarti ketangkap. Seperti itu maling. Ada yang bisa nyuri motor. Ayo, kan ada kuncinya. Kok bisa? Berarti maling mau diangkat. Berarti malingnya punya kunci banyak sehingga nanti bisa membuka kunci motor itu. Nah, namanya maling. Nah, gitu. Ada yang pernah kecurian? Kayak ngaji, ada uang di dalam tasnya temannya, kemudian diambil, berarti namanya jangan bilang nemu. Oh, nanti ada tasnya temannya, ada uangnya, kemudian dibuka, ada uangnya. Oh, aku nemu uang, itu namanya bukan nemu. Namanya apa? Mencuri. Tidak, Bu? Oke. Sekarang selanjutnya kita akan belajar taat. Taat itu apa? Taat itu adalah anak yang taat yang pertama adalah satu, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mematuhi perintah Allah. Nah, mematuhi berarti apa? Menjalankan, melaksanakan. Nah, seperti rukun Islam ada berapa? Apa itu? Membaca 2 kalimat syahadat. Sholat. Apakah di sini semuanya sholat? Nah, berarti termasuk anak yang taat. Kalau nggak sholat berarti tidak taat. Yang ketiga apa kalau rukun Islam? Zakat. Nanti kalau zakat seperti zakat apa namanya? Fitrah, berarti nanti kalau masih kecil yang menyiapkan orang tuanya. Kemudian seperti sekarang ini namanya bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan berarti harus berpuasa. Kalau tidak puasa berarti tidak taat. Vira puasa apa tidak? Puasa maghrib apa isya? Puasa duhur apa maghrib? Puasa maghrib. Nah, berarti itu namanya anak yang taat. Kemudian anak yang taat yang kedua adalah selalu mengerjakan sholat 5 waktu setiap hari tepat pada waktunya. Angkat tangan yang sholat 5 waktu di sini ya, yo. Izin tidak sholat? Kok tidak angkat tangan? Izin tidak sholat subuh? Kenapa tidak sholat subuh?
Nah, ke masjid nanti ikut jamaah sholat subuh. Kayak ini Ayubi sama Abimanyu sama Rafa. Ini mesti sholat subuh langsung pujian. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Nah, apalagi besok pagi, jangan lupa untuk ikut sholat subuh berjamaah. Karena besok ada gerakan sholat subuh berjamaah. Karena bulan puasa, besok yang ikut dapat parcel dari Ibu Heni. Parcel itu nanti makanan kayak mie, kayak beras, kayak minyak. Loh, kan nanti dibawa pulang, dibuat buka puasa, dimasak. Dapat sarden, loh. Besok ikut ya. Jangan lupa ikut besok ya. Biar dapat parcel. Nah, gitu ya. Harus sholat 5 kali dalam 1 hari. Ya sudah, sekarang sudah hampir maghrib. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil salimu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.